Kita sekarang masuk ayat ke berapa? 32. Ya, kita baca ayatnya sekarang ya. Masih perihal tentang Nabiullah Adam ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara kana minal kafirin. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita seperti biasa terlebih dahulu kita terjemahkan ya kosakata yang sudah pernah diterjemahkan ya. Yang sudah berwarna hitam ada qalu, apa qalu? Mereka berkata. Siapa mereka? Ya, para malaikat ya. Kemudian ada la ilma. La di sini apa artinya? Tidak ya. La ilma berarti tidak ada ilmu. Apa ilmu itu? Pengetahuan ya. Tidak ada pengetahuan. Ya, tidak ada ilmu. Ya. Lana sudah hitam apa lana? Bagi kami. Illa kecuali ya. Ini sudah hitam, sudah mulai banyak yang hitam. Ada lagi ma apa ma? Apa yang? Kemarin alama. Kemarin alama apa artinya? Ya, kalau alama mengajarkan ya.
Kalau alam tak, taknya ini engkau, ya. Alamanya ini mengajarkan. Kalau alama dia, kalau tak sama kalau kita baca surat Al-Fatihah ya. An'amta, engkau berikan nikmat. Berarti alamta, engkau ajarkan. Nah, kepada kami, ya. Kemudian ada lagi innaka, apa inna? Sesungguhnya, ka engkau, ya. Sesungguhnya engkau. Ada di sini al-alim. Apa al-alim? Maha mengetahui, dari kata alima, ya. Jadi ini kalau dalam bahasa Arab sih sebetulnya tinggal kita kalau belajar apa namanya ilmu alat itu gampang, ya. Artinya kita cari tahu kata dasarnya, maka nanti turunannya kurang lebih sama. Seperti alima, alima itu mengetahui. Kalau ilmu, apa artinya ilmu? Pengetahuan. Alim sifat maha mengetahui, gitu ya. Ya, tinggal itu saja nanti ya. Alam, ada lagi alam. Innaka anta allamul ghuyub. Alam, apa alam? Itu terambil dari kata yang sama, alima. Ya. Kalau alam itu yang banyak, ya, banyak mengetahui, ya. Nah, sekarang kita terjemahkan, ya. Subhan, maha suci, ya. Apa subhan? Maha suci, ya. Subhanaka, maha suci engkau, ya. Kemudian di sini ada yang masih merah, ya. Ada anta ini berarti apa? Engkau, ya. Ya, kalau kepada Allah engkau lah, masa kamu. Ya. Kalau bahasa Arab tetap sama, ya. Mau anta itu engkau, anda, ya. Kamu, kalau ini Allah jadi engkau. Ya. Kamu. Engkau, ya. Al-Hakim, maha bijaksana. Apa hakim? Maha bijaksana, ya. Baik, sekarang kita gabung dengan kosakata yang sudah kita terjemahkan. Ya, yang pertama ada qalu, apa qalu? Mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau, ya. La ilma, tidak ada pengetahuan, ya. Tidak ada ilmu. Jadi ilmu itu sudah bahasa serapan, ya. Ilmu itu sudah jadi bahasa Indonesia, bahasa kita, ya. Jadi terambil atau sudah jadi bahasa serapan, ya. Bahasa Indonesia, bahasa kita ini udah banyak comot bahasa-bahasa asing, ya. Banyak ada orang Indonesia anti Arab itu ribet lah, ya. Dia setiap hari ngomong, ya, banyak kosakata itu yang terambil dari bahasa Arab, ya. Tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan lana bagi kami, illa kecuali apa yang alam tanah engkau ajarkan kami, atau kepada kami, ya. Engkau ajarkan kepada, boleh tambahkan kepada, ya, pada kami. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau al-alim, mengetahui, al-hakim, ya. Kita kalau seperti ini tidak usah bingung kok banyak engkaunya, ya. Ini kalau dalam struktur kalimat, ya, ini sebagai objek, ini sebagai subjek, ya. Jadi kedudukannya beda walaupun kita sebutkan engkau gitu, ya. Tapi kalau kita nanti sudah paham struktur kalimat bahasa Arab, ada engkaunya itu yang sebagai objek, ada yang sebagai subjek, sebetulnya gitu, ya. Jadi kalau ada banyak pengulangan, sesungguhnya engkau, nah, ya. Engkau yang pertama ini jadi objek, engkau yang kedua adalah subjek, ya, sebagai mubtada, ya. Baik, sekali lagi, ya. Qalu, mereka berkata, subhanaka, maha suci engkau, la ilma, tidak ada ilmu, lana, bagi kami, illa, kecuali
'allamtana, kau ajarkan kepada kami, innaka anta al-alim, mengetahui, al-hakim, maha bijaksana, ya. Baik, sekarang kita sama-sama langsung kita terjemahkan saja. Qalu, mereka ilmu bagi kami kecuali sesungguhnya engkau adalah maha bijaksana, ya. Ini kalimat ini diucapkan sesudah apa? Ya, sesudah apa malaikat ini? Sesudah mereka tidak bisa menjawab, ya. Jadi tidak bisa menjawab apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Sehingga kalimat inilah yang terucap dari para malaikat, ya. Kita lanjut. Qala. Ya, berarti siapa? Dianya siapa? Ya, dia berkata, ya, Allah berfirman. Ya Adam. Wahai Adam. Ya. Ini sudah hitam juga nih, anbi kemarin dari sini nih, ya, anbiu. Kalau wawu ada wawunya berarti perintahnya untuk banyak, kalau tidak ada untuk satu. Ya, anbi, apa anbi? Beritahukanlah, kan perintahnya kepada Nabi Adam, ya. Wahai Adam, kamu beritahukanlah, gitu ya. Satu. Ya, hum kepada siapa? Malaikat, ya. Biasmaihim, dengan nama-nama mereka, nama-nama yang Allah sudah ajarkan kepada Nabi Adam, ya. Falamma, maka lamma, apa lamma artinya ketika, ya. Nah, ini kata kerjanya ini, ya. Anba'a ini kata perintah. Kalau kata kerja aktifnya apa? Anba'a yunbi'u, ya. Anba'a yunbi'u artinya memberi tahukan. Makanya berita atau kabar itu bahasa Arabnya apa? An-naba. Ya, ada surat An-naba, ya. Awal juz 30 surat Amma yatasaalun itu artinya surat An-naba, ya. Jadi memberitahukan bahasa Arabnya anba'a yunbi'u, ya. Anba'a dia memberitahukan. Dianya maksudnya Adam, ya. Anba'a apa? Dia memberitahukan hum pada mereka, malaikat, biasmaihim dengan nama-nama mereka. Qala. Siapa? Allah. Ya, Allah berfirman, Allah berkata, dia berkata, ya. Jadi ketika Adam bisa memberitahukan semua nama-nama itu, gitu, ya. Allah berkata, Allah berfirman. Apakah lam? Tidak. Ya. Tidakkah? Nah, kita sederhanakan, ya. Apakah tidak atau tidakkah? Ya, atau bisa artinya bukankah, gitu, ya. Apakah, lam tidak. Alam taro, tidakkah kamu memperhatikan, kamu melihat, ya. Alam yaj'al, ya, bukankah dia menjadikan, tidakkah dia menjadikan, sama, ya. Mau tidakkah, mau bukankah boleh. Yang jelas A-nya ini, ya, bentuknya istifham atau pertanyaan, ya. A ini satu huruf ini mempunyai fungsi untuk bertanya, kalimat tanya. Ya, kalimat tanya A itu. Apakah? Alam tidak atau tidakkah? Ya, kita sederhanakan saja, ya. Tidakkah atau bukankah? Sebetulnya lebih tepatnya bukankah. Qala, dia berkata, alam, bukankah, gitu, ya. Tidakkah atau bukankah aku katakan. Aku berkata atau aku katakan, ya. Asalnya aku lu, ya. Sebetulnya gini. Jadi ini tambahan, ya, tambahan materi, walaupun belum. Nanti kita sering bertemu dengan kalimat seperti ini.
Aqulu apa artinya? Aku katakan atau aku berkata ya. Kalau kami apa? Naqulu. Kamu kulu. Dia yaqulu ya. Ini normalnya gini, masih normal ya. Tapi nanti ada beberapa kata kerja ya, terutama fi'il mudhari ya. Itu ketika dia bertemu dengan huruf lam, dia harus dijazmkan atau harus disukunkan ujungnya, huruf akhirnya ya. Ini banyak contohnya dalam Al-Qur'an ya. Contohnya lam yaj'al ya, kaidahum fi ya, sebelum ketemu lam itu kita baca apa? Yaj'alu ya. Ya, sebelum kita masukkan huruf lam ya. Normalnya gini, yaj'alu ya, dengan tanda apa? Tanda dhammah ya. Tapi kalau kita tambahkan di depannya huruf lam, nggak bisa lah yaj'alu, harus mati ya. Jadi ya gini ya. Jadi setelah dimasukkan huruf lam, maka huruf yang tadinya dibaca dhammah harus dibaca sukun. Yaj'al. Begitupun ini. Ya enggak. Itu apa namanya, memang sudah seperti itu ya. Itu kalau dalam apa namanya, ini namanya amil. Tahu amil, Pak? Kalau amil di kita apa amil? Hah? Amil zakat. Ada amil tukang ngawinin orang ya. Pak Amil. Di tempat saya namanya Idi, karena dia biasa menikahkan orang lain dipanggil Amil Idi. Pak Amil ya. Macam-macam amil. Amil itu pekerja ya sebetulnya ya. Berubah tanda baca itu karena ada huruf lam. Nah, Maknanya tidak berubah. Maknanya tidak berubah ya. Sama itu kaidahnya seperti itu. Ketika taro dibaca panjang ke alam taro. Asalnya dibaca panjang awalnya ya. Taro, apa artinya taro, Mali? Ya. Kalau kita masukkan huruf lam, ya, lam nggak bisa lamtar. Dia dibuang huruf madnya, huruf mad itu berapa? Di 3, alif, waw, ya. Dibuang huruf madnya, huruf ya-nya. Hah? Sama, mana? Oh, ini ada. Ya, karena huruf mannya dibuang, dia tidak boleh dibaca panjang. Taro. Nah, itu nanti termasuk apa namanya? Jika ada yang berhuruf ilat ya. Cuma tidak kita ke situ dulu. Kita kembali ke pokok. Di sini ada aqulu. Aqulu asalnya aqulu ya. Apa aqulu artinya? Aku katakan gitu ya. Aku berkata atau aku katakan. Alam, bukankah akul ya, aku katakan. Aku katakan. Sebelum ketemu lam dia dibaca aqulu ya. Kita masukkan huruf lam jadi ini asalnya gini ya, saya tulis asalnya dulu. Asalnya itu ya, lamnya mah tentu kalau tadi sama seperti ini, lamnya harus sukun. Gini asalnya ya. Akul. Apa? Ada berapa huruf mati? 2. Nah, nggak boleh ada 2 huruf mati ya. Maka yang dibuang adalah huruf sama seperti tadi huruf mad. Yang dibuangnya huruf mad. Bahasanya huruf ilat. Kemarin sudah ya. Apa ilat? Apa ilat? Penyakit. Ya, karena dia penyakit dibuang. Wawunya dibuang. Ya. Jadi langsung nyambung. Akul. Nah, asalnya tadi akul ya. Sehingga wawunya sudah tidak ada. Akul. Bukankah aku katakan, kata Allah ini ya. Bukankah aku katakan lakum, bagi kalian atau kepada kalian. Ini
Sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui ghaib. Apa ghaib? Rahasia, ya, sesuatu yang tidak tampak, rahasia, ya. As-samawati wal ard, langit dan bumi, ya. Kita ulangi. Falamma, maka ketika anba'a. Siapa yang memberitahukan? Dianya siapa? Adam, ya. Ketika dia memberitahukan, Adam memberitahukan mereka, para malaikat, bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka, ya. Mereka ini maksudnya nama yang ada di langit dan yang di bumi. Qala, siapa? Allah. Alam, bukankah, ya? Aku katakan, lakum, bagi atau kepada kalian, ini sesungguhnya aku a'lamu, aku mengetahui ghaib as-samawati wal ard, langit dan bumi, ya. Sekali lagi, falamma anba'ahum bi asma'ihim, nama-nama mereka, ya. Qala, ya, boleh disebutkan dianya atau Allahnya langsung, boleh, ya, supaya tidak rancu, ya, karena qalanya banyak di sini, ya. Dia berkata atau Allah berkata, alam, bukankah aku katakan lakum, pada kalian, ini a'lamu ghaiba samawati wal ard, langit dan bumi, ya. Sampai situ dulu, ya. Coba kita sama-sama yuk, langsung kita terjemahkan. Falamma, maka ketika dia memberitahukan mereka dengan nama-nama mereka, dia berkata, bukankah aku katakan pada kalian, sesungguhnya aku langit dan bumi. Sudah sering saya jelaskan bahwa bahasa Arab seperti ini, ya, seperti ini nih. Yaj'al. Ini di dalam kata yaj'al sudah ada apa? Dia. Ya. Cirinya apa ini? Ya. Di dalam kata a'lamu sudah ada aku, saya. Cirinya hamzah. Ya. Nah, itu cirinya itu sebetulnya, ya. Jadi seolah-olah kok banyak pengulangan, sesungguhnya aku gitu, ya. Nah, tadi sering sudah saya singgung, ya, di sini. Sesungguhnya engkau. Kalau diulang-ulang, ya, itu ada pengulangan kalimat, ya. Kalau dalam struktur kalimat, aku yang pertama sebagai objek, aku yang kedua sebagai ya. Saya mengetahui. Nah, itu namanya sayanya sebagai subjek, mengetahuinya sebagai kata kerja, ya. Kalau dalam udah belajar kan, ya, Kang, ya? Ada domir mustatir, ya. Domir mustatir itu apa? Kata ganti yang tersimpan, ya. Ada domir zohir. Zohir itu nampak. Contohnya apa? Ini nih, nampak, engkau. Zohir, ya. Ada yang mudmar, yang mustatir. Ya, contohnya ini, a'lam. Ya, ini tersim apa? Bahasa naunya mustatir. Mustatir itu, ya, apa? Sitrun itu apa sitrun? Satrun aurah. Apa? Menutup, ya. Satrun itu kan penutup. Ya? Iya. Penutup, ya. Ya, sater. Ini bukan pemisah sebetulnya, penutup, ya. Supaya tidak terlihat atau tersimpan, ya. Tidak disebutkan lah kata gantinya, ya. Tersirat. Oh, ya, tersirat. Yang penting jangan tersirit, ya. Tersirat, tersurat boleh, jangan tersirit, ya.
Tersirit bahaya. Coba kelompok 2 yuk sama-sama dari falamma. Maka dia berkata, bukankah aku pada kalian, sesungguhnya aku mengetahui langit dan bumi, ya. Wa a'lamu, dan aku apa? A'lamu? Aku mengetahui, ini sudah tadi. Wa a'lamu, dan aku mengetahui apa yang tubduna kalian tampakkan, ya. Apa yang ditampakkan oleh malaikat apa? Hah? Apa? Pertanyaan. Apa pertanyaan malaikat? Nah, ini nih pertanyaannya nih. Ya. Ini nih pertanyaannya apa kemarin? Mengapa atau apakah engkau hendak menjadikan di bumi orang yang berbuat kerusakan? Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang berbuat kerusakan dan banyak membuat pertumpahan? Itu kan disebutkan, malaikat nanya, bertanya langsung. Itu berarti nampak ya, pertanyaannya nampak. Itu bedun, kalian tampakkan. Wama kuntum, dan apa yang kuntum kalian adalah, taktumun kalian sembunyikan. Kita lanjut dulu ya. Wa a'lamu, kita ulangi. Wa a'lamu, apa wa a'lamu, dan aku mengetahui apa yang tubdun kalian tampakkan, ya. Wa ma kuntum, kalian adalah, taktumun kalian sembunyikan, ya. Jadi Allah tahu apa yang masih terbersit, ya, tersirat dalam, ya. Jadi masih unek-unek malaikat itu Allah tahu gitu ya. Kalau yang nampak kan yang sudah disebutkan tuh, ya. Tapi unek-uneknya kan belum, ya. Allah itu tahu gitu ya. Coba kita langsung terjemahkan wa'alamu, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan, apa yang kalian sembunyikan, ya. Coba kelompok 2 dulu ya, dibalik sekarang yuk Pak, sama-sama wa'alamu, dan aku mengetahui apa yang dan apa yang ya. Kenapa? Iya. Kalian adalah, sebetulnya di sini sama ya. Tubdun, kalian tampakkan. Ya, di sini di dalam kata tubdun sudah ada kaliannya. Kalau saya menampakkan, kita hilangkan waw dan nun. Apa? Saya menampakkan. Saya menampakkan ubdu. Ya. Buang waw nunnya ya. Kalau saya menyembunyikan, apa? Taktumun, waw nunnya dibuang jadi apa? Aktumu. Kalau kami naktumu, dia yaktumu. Mereka apa? Yaktumuna, ya. Kalau kamu taktumu, ya. Ya itu ya. Nah, kelompok 1, ayo wa'alamu, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan, dan apa kalian adalah kalian sembunyikan. Sebelum kita lanjutkan, kita ulangi dari awal ayat ya, dari qala ya Adam. Yuk, sama-sama ya. Mari. Dia berkata, wahai Adam, kamu beritahukanlah mereka dengan maka ketika mereka dengan
Dia berkata, bukankah ada kalian mengetahui rahasia langit dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian adalah kalian sembunyikan, ya. Kita lanjut ya. Ayat lagi. Wa'id, ini sudah hitam apa? Dan ketika qulna, kami ya berkata atau berfirman. Kami berkata, kami berfirman lil malaikati, kepada para malaikat. Apa firmannya Allah? Usjudu, ya. Ini ada waw ini, sama ini kata kerja perintah. Dari sajada bersujud, maka usjud, sujudlah. Kalau banyak, ya usjudu. Kalau saya suruh ke Pak Haji Arif usjud. Kalau saya katakan kepada semuanya usjudu, ya. Kepada perempuan ganti ya usjudi. Ya, kalau kepada perempuan, ya, kalau perempuan itu bahasa Arab itu lembut, Pak. Kalau laki-laki tegas, usjud. Ya, kalau pada perempuan sujudi. Ya, kul, makanlah. Pada perempuan kuli. Ya. Bukan. Kuli. Fakuli washrobi wa qurri aina. Di surat Maryam itu terus. Iya, kuli. Iya. Kuli washrobi qurri. Ya. Sujudlah kalian, ya. Kalian sujudlah li Adam kepada Adam. Fasajadu, maka sajadu mereka siapa yang bersujud mereka ini? Malaikat. Illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis malah? Iblis siapa malah? Malaikat dong. Oh, maaf. Coba kita ulangi ya. Ini jangan bahas iblis yang kemudian, iblis dulu ini, ya. Iblis dulu dan sekarang kan beda. Ya, aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Ya. Wa'id, ulangi ya. Wa'id qulna lil malaikati, kepada Allah berfirman kepada siapa? Apa? Usjudu, kalian sujudlah li Adam, kepada Adam. Fasajadu, maka mereka bersujud illa iblis. Nah, berarti iblis malah masih belum ngeh ya? Ya masih belum, ya enggak ngeh ya. Iblis berarti malaikat, ya. Ya, pahami kalimatnya. Ketika kami berfirman kepada para malaikat, kalian sujudlah kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali ya Allah. Iya, berarti iblis. Nih misalkan, ya, para jamaah belajarlah, ya, maka mereka semua belajar kecuali Pak Rizky. Berarti Pak Rizky jamaah bukan? Iya. Ya kan? Nanti kita pahami ya. Ini kita terjemahkan dulu, bingung ya. Ya. Berarti kalau gitu ini iblis ini malaikat yang Ya kan malaikat kan? Ya, bahasanya kan malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat. Semuanya bersujud kecuali Iblis. Berarti iblis? Malaikat yang membangkang. Oh iya. Nanti kita pahami lagi ya. Ya. Adakah malaikat yang membangkang? Ya, nanti kita bahas ya. Aba itu enggan, dia enggan. Apa enggan? Ogah. Apa aba artinya dia? Dia enggan.
Wastakbaro, dan dia sombong. Apa istakbar? Sombong. Wakana, dan dia adalah minal kafirin, dari orang-orang kafir, termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah. Kita ulangi lagi ya. Wa'id qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbaro wakana, dia adalah minal kafirin, dari orang-orang kafir. Nah, langsung kita terjemahkan. Dan ketika kami pada para kalian sujudlah, maka mereka kecuali dia, dan dia adalah baik ya. Kita bahas sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cukup nih sampai maghrib ya. Maghribnya 10 ya, 10 ya. Dan ingatlah, mereka berkata, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami ya kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sujud Engkau adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana ya. Jadi ayat ini adalah perkataannya para malaikat yang ketika Allah sebetulnya awal ini ya, saya ulang ya dari Pak Haji ya. Pak Rizky yang belum awalnya itu Allah berencana untuk ya menjadikan seorang khalifah. Khalifah itu artinya pengganti. Ya. Khalifah itu asal katanya mengganti, Pak. Ya, menggantikan satu dengan yang lainnya, bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Khalifah itu artinya pengganti, ya. Wa ja'alna khalaifa ba'dahum li ba'd. Ya, kami jadikan ya, wa ja'alnakum khalaif, pengganti ya, untuk mengganti sebagian mereka menggantikan sebagian yang lain ya. Maka ketika kita pahami pengganti, otomatis kita jelas ada yang digantikan kan gitu. Ya, khalifah itu asal katanya pengganti, bukan pemimpin ya. Pemimpin ya bisa memaknai itu ya. Tapi asal katanya mengganti ya. Ketika kita berbicara pengganti, otomatis tadi ada yang digantikan. Nah, dan memang bumi sebelum adanya Nabi Adam ya, kita kembali lagi ke ayat sebelumnya malah ya, bumi dulu langit dulu yang Allah ciptakan. Ketinggalan Pak Rizky ya? Oh, tinggalan. Jadi Allah dalam nama masa itu Allah ciptakan bumi ya, tsummastawa ila sama kemarin ya. Kemudian Allah berkehendak menuju penciptaan langit. Allah ciptakan dalam dua masa. Fasawwahunna sab'a samawat. Allah langsung menyempurnakan langit dengan 7 lapis langit. Sedangkan bumi tidak. Ya, Allah jadikan bumi, Allah ciptakan bumi. Allah ya seolah-olah meninggalkan proses penciptaan langit. Karena Allah ini hendak menyempurnakan proses penciptaan bumi maksudnya. Allah hendak menyempurnakan proses penciptaan bumi. Dulu itu sesuai dengan sains. Dulu itu bumi ya, itu hampir 90% itu air. Ya, layak tidak untuk dihuni. Nah, maka Allah ya, Allah menciptakan bumi dalam 2 masa. Allah menuju kepada penciptaan langit dalam 2 masa. Allah langsung sempurnakan fasawwahunna sab'a samawat dengan 7 lapis langit. Kemudian Allah ya menuju penyempurnaan penciptaan bumi. Wal ardu ba'da dzalika, dan bumi sesudah itu Allah hamparkan. Wal ardu ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibal arsaha. Ya, baru tuh Allah, dulu itu belum sempurna. Ya, masih 90% air, lautan. Sangat tidak layak untuk dihuni. Lalu Allah sempurnakan, ya. Kemudian dihamparkan bumi itu
Ya, dihamparkan ini bukan artinya buminya datar ya, karena salah paham orang. Dihamparkan seperti kita menghamparkan karpet katanya. Ya. Kemudian ada lagi ya di surat Fusilat ya. Fusilat itu sudah dibaca surat Fusilat? Belum. Ya. Surat Fusilat ya. Semastawa ilas samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi ya tau'an wa karha. Langit itu dulu masih berbentuk kabut asap yang kita kenal nanti dulu belajar ya waktu SD, waktu SMP, SMA teori Big Bang. Kabut ya. Jadi dulu bumi dan langit itu masih satu padu. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanat taratqan fafataqnahuma lalu kami pisahkan keduanya. Ya, Allah ciptakan bumi terlebih dahulu, langit itu masih berbentuk asap, kabut, dukhan. Ya, dukhan. Sehingga ada partikel debu itu, ya, yang akan menjadi alam semesta, ya. Kemudian Allah menuju penyempurnaan penciptaan bumi. Allah sempurnakan, ya, ada gunung sebagai tiang pancangnya, ya, pakunya bumi. Ya kan, supaya bumi itu tidak bergetar, tidak bergoncang. Allah paku bumi itu dengan gunung-gunung gitu ya. Intinya Allah sempurnakan. Itu untuk satu tujuan. Apa? Allah dalam ayat ini berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan seorang pengganti di muka bumi. Nah, ya. Ada yang digantikan. Sehingga malaikat tanya, ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan di bumi ini orang yang berbuat kerusakan dan orang yang ya banyak menumpahkan banyak pertumpahan darah? Gitu ya. Itu pertanyaan malaikat. Karena malaikat sudah tahu bahwa ada di bumi itu dulu yang satu makhluk ya yang bernama Banul Jan yang mendiami bumi dan banyak sekali berbuat kekufuran kepada Allah, banyak membuat pertumpahan. Dibasmilah mereka ini oleh para malaikat. Allah tugaskan malaikat yang pemimpinnya namanya Al-Harith atau Azazil. Ya, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Iblis. Itu gelar, Pak, jangan salah. Namanya itu dulu Al-Harith atau Azazil. Ya. Harith itu penjaga. Ya. Harith. Ya. Harith itu kan penjaga. Ya. Yang dulu namanya ya kemudian hari disebut iblis. Iblis itu ada artinya apa? Iblis artinya yang berputus asa. Maka iblis artinya yang berputus asa. Berputus asa dari rahmat Allah. Itu gelar di kemudian hari. Namanya dulunya nggak dikenal iblis itu, namanya Azazil atau Al-Harith. Dia ini memimpin pasukan, pasukannya para malaikat, membasmi Banul Jan yang ada di muka bumi, ya, sehingga ada yang terbunuh, ada yang lari ke pelosok penjuru bumi, yang ada yang lari ke laut, ada yang lari ke gunung-gunung. Itu sebagian dibiarkan, ya, sebagian dibiarkan. Sehingga malaikat ini tahu, ya Allah, dulu itu penghuni bumi itu banyak yang kafir, banyak yang saling bunuh. Kok engkau hendak menjadikan ya pengganti lagi, khalifah lagi nih? Malaikat nggak tahu Allah hendak menjadikan satu sosok yang baru. Yang betul-betul baru ya, tidak ada sebelumnya gitu. Malaikat nggak tahu, makanya nanya ya, bukan malaikatnya ini protes, bukan. Orang kan bilang banyak malaikat protes katanya, bukan protes ya. Allah, malaikat ini nanya, kenapa sih ya Allah, apa tujuan kau ini gitu ya, karena dulunya udah ada modelnya ya. Lalu ya karena pertanyaan malaikat itulah Allah kemudian Allah mengajarkan semua nama-nama yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, nama-nama ini disodorkan atau dikemukakan kepada para malaikat oleh Allah. Lalu Allah tes, ya, anbiuni bi asma'i haula. Nah, sekarang kamu sebutkan semua nama-nama ini. Ya, ketika kepada Nabi Adam itu Allah mengajarkan, tapi kepada para malaikat itu Allah hanya sebutkan saja tanpa maksud mengajar. Nah, sehingga malaikat tidak mampu untuk menjawabnya. Keluarlah perkataan malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, karena kenapa? Karena malaikat tidak bisa menjawab.
Nah, sekarang dites nih. Siapa yang dites? Nabi Adam. Malaikat ya gagal. Ya. Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Ya Adam, anbihum bi asmaihim." Adam, sekarang kamu yang sebutkan semua nama-nama ini. Yang ada di langit dan yang ada di bumi, semua nama yang telah Allah ajarkan. Ya. Falamma amba'ahum bi asmaihim. Nah, tatkala Nabi Adam bisa menyebutkan semua nama-nama yang Allah ajarkan. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, "Wahai malaikat, bukankah aku katakan kepada kalian, aku mengetahui rahasia yang ada di langit dan yang ada di bumi." Berarti malaikat itu sama sekali nggak tahu rahasia, Pak. Ada orang percaya sama jin, bodoh betul dia. Ya, percaya dukun, bodoh. Ya, apalagi dukunnya ngaku bisa menggandakan uang. Ya, sekarang ya masih ada aja yang ketipu tuh, Pak. Saya bingung tuh. Ya, berita apalagi apa? Caleg tertipu dukun pengganda uang, masih ada aja. Ya, ya entahlah ya. Kadang orang pintar tapi bodoh gitu ya. Masih ya ada percaya sama dukun. Ya, kita percaya sama malaikat. Seandainya malaikat ngasih tahu perkara yang gaib kepada kita, jangan dipercaya, karena nggak ada yang tahu perkara yang gaib. Ya, hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Ya, kalau malaikat saja tidak tahu, ya, ini bagaimana jin? Ya, jin ini ya, biangnya kebohongan ya. Maksudnya jin kafir ya. Kalau jin muslim nggak mesti ya. Tidak akan berbuat demikian ya. Ternyata malaikat tidak bisa. Ya, aku mengetahui apa yang kalian tampakkan. Aku tahu maksud perkataanmu itu yang kalian tanyakan itu. Dan aku pun tahu apa yang masih ya tersembunyi dalam hati kalian. Ya. Jadi unek-unek malaikat itu pertanyaan berikutnya Allah tahu. Gitu, ya. Jadi tadi kembali lagi Allah ciptakan Nabi Adam tercipta dari tanah, ya. Kalau kita kembali kepada sejarah proses penciptaan Adam, Allah ciptakan Adam dari tanah ya yang kering. Khalaqal insana min shalshalin kal fakhar, seperti apa? Tembikar. Ya. Jadi Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil tanah yang ada di bumi yang paling dasar. Makanya namanya Adam. Khuliqa min adimil ard. Adam itu ada artinya Adam itu yang paling bawah. Karena Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah yang paling bawah, min adimil ard. Ya, makanya dinamai Adam. Setiap nama itu ada artinya. Musa, Muhammad, Isa ada artinya ya. Adam itu dari Allah perintahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril nyerah karena bumi itu bumi katakan aku berlindung kepada Allah darimu. Ya, bayangkan ya, itu bumi berkata gitu kepada malaikat Jibril. Ya, jangan kau mengurangi bagianku. Artinya jangan kamu mengambil sesuatu pun dari aku. Yang mana sesuatu ini bisa saja akan menjadi sesuatu yang akan durhaka kepada Allah. Ya kan? Malaikat Jibril nggak berani. Oh iya juga, masuk akal kan? Perintahkan malaikat Mikail. Begitu sama. Akhirnya Allah perintahkan malaikat maut, ya. Ketika bumi mengatakan a'udzubillahi minka, ya, aku berlindung kepada Allah darimu. Bodoh amat, ya, ambil tuh tanah, ya. Lagi malaikat maut itu si raja tega. Mau kecil, mau muda, dewasa, tua, ya waktunya mati ya, bodoh amat, lu lagi sakit, lagi sehat, mati. Nah, makanya itu sejarahnya ya. Lalu malaikat maut mengambil beberapa jenis tanah. Ada yang dari tanah merah, ada yang dari putih, ada yang tanah hitam. Sehingga ya anak cucu Adam itu berbeda-beda kulitnya. Ada yang coklat, ada yang putih, ada yang kemerah-merahan, ada yang hitam. Ya, sesuai dengan malaikat dulu mengambil tanah dari bumi. Ya, Allah ciptakan bumi. Dulu Nabi Adam dibentuk, belum Allah tiupkan ruh, masih berbentuk manusia dan dalamnya itu kosong, berongga. Makanya disebutkan kal fakhor, seperti tembikar. Iblis itu biasa bolak-balik. Ini makhluk apa ini Allah ini? Dia pukul-pukul bunyi. Makanya kal fakhor, seperti tembikar. Dia masuk melalui mulutnya. Jadi ada dua lubang dulu. Lubang mulut,
dan mohon maaf lubang dubur. Ya. Iblis masuk dari Adam, dari mulutnya kemudian keluar dari duburnya. Ya. Kemudian iblis berkata, ya, tidaklah engkau menjadikanmu, Allah menjadikanmu itu lebih mulia dariku. Ya, engkau ini seperti memang belum ada ruhnya. Ya, dipukul-pukul kosong kayak tembikar, teng 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 gitu ya, bunyi. Ya. Kemudian Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam. Ya, dari kepala sampai pusar. Nah, ketika sampai pusar sudah hidup. Jadi setiap Allah tiupkan ruh, tidaklah yang Allah tiupkan ruh itu, ruhnya itu, tiupan ruhnya Allah itu menjadi darah dan menjadi daging. Ya, setiap tiupan ruh. Ya, ketika sampai pusar, ya, Adam itu sudah hidup. Ya, baru sampai pusar. Ketika melihat anggota tubuhnya kagum, ya, mengagumi dirinya sendiri dan tertarik dengan keadaan surga. Sehingga Nabi Adam ingin meraih buah-buahan surga, tapi belum bisa karena ruhnya itu baru sampai pusar. Makanya ada ayat wa kanal insanu ajula. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan sifatnya tergesa-gesa. Lalu Allah sempurnakan, ya, sampai selesai, ya. Kemudian, ya, ketika Nabi Adam itu bisa menyebutkan semua nama-nama yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang mana para malaikat tidak sanggup untuk menjawabnya. Allah berfirman kepada para malaikat, wahai para malaikat, ya sujudlah kamu semuanya kepada Adam. Nah, ini menandakan dua hal, Pak. Ya, bahwa ya satu orang, ya, yang berilmu, ya, itu derajatnya lebih tinggi dari orang ahli ibadah, ya. Orang ahli ibadah, malaikat ini kan ahli ibadah. Mereka ribuan tahun beribadah kepada Allah. Ada yang diperintahkan ruku semuanya, sujud semuanya. Tapi ada satu makhluk baru, ya, Adam. Itu Allah jadikan dia berilmu, lebih berilmu dari para baru kemarin sore, ya, beribadah kepada Allah, ya, itu lebih lama ibadahnya dari malaikat. Tapi Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Berarti apa poinnya? Orang yang berilmu lebih utama dari orang yang ahli ibadah. Apalagi kalau ibadahnya tanpa ilmu. Oh iya, Pak Ji. Bukber. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Yang kedua, ya, sujudnya malaikat adalah sujud, bukan sujudnya ibadah. Ya, bukan sujud sebagai bentuk penghambaan. Sujudnya malaikat adalah perintahnya Allah dan sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Ya. Ya, jadi kita harus jadi orang yang berilmu, Pak. Ya, ibadah tanpa ilmu itu nol. Hanya dulu ada kisah disebutkan dalam kitab, ya. Ada yang berdebat siapa yang paling utama nih, ya. Ini kakatan Sayyidina Ali, ada dua hal yang merusak. Ya. Ada dua hal yang merusak, dua golongan yang merusak. Satu, ya, orang ahli ibadah, orang berilmu tapi fasik. Ya, yang kedua, ahli ibadah tapi bodoh. Ya, ada dua yang merusak. Siapa? Orang yang berilmu tapi fasik. Ya, dua orang ahli ibadah tapi. Nah, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih merusak? Ya. Dua-duanya merusak. Mana yang lebih merusak? Orang ahli ilmu, yang berilmu tapi fasik. Ya, fasik ini pokoknya fasik lah. Mungkin dia mabuk atau zina dan lain sebagainya. Atau orang ahli ibadah tapi dia bodoh. Mana yang lebih merusak? Ilmu? Ya, itu dulu sudah diuji, sudah diambil penelitian tuh, ya. Ada dua orang yang berdebat. Ya, ini ada dalam kitab, ya. Mereka akhirnya, ya, daripada kita debat, kita tes aja deh, ya. Satu, dia datang kepada orang fasik, ya, orang berilmu tapi fasik. Ya, jadi kalau dulu itu ya
Dia tahu ini orang terkenal ya, berilmu lah. Tapi ya biasa, dia punya kebiasaan mabuk gitu ya, mabuk. Biar kadang mabuknya di dekat masjid, ya namanya orang berilmu ya. Ya maksiatnya nggak jauh sekitar dia aktivitas gitu ya. Di depan masjid misalkan itu. Ya. Dua orang ini bersembunyi di tempat yang tersembunyi, mereka katakan, salah satunya berkata, "Wahai fulan, mulai saat ini aku terima ibadahmu. Ya, aku adalah Tuhanmu. Saat ini aku sudah menerima ibadahmu. Ya, sehingga kamu sekarang sudah tidak perlu beribadah lagi." Wah, orang ini walaupun setengah teler, ya, tapi masih sadar. Dia masih tahu. Ya, dia menghunuskan pedangnya. Ya, suara siapa itu? Ya, dia tahu bahwa Tuhan Allah tidak akan menyuruh hambanya untuk berhenti beribadah. Berarti masih benar ya. Walaupun dia fasik, dengan ilmunya dia tahu, dia sadar betul bahwasanya Tuhan Allah tidak akan menyuruh hambanya untuk berhenti beribadah. Walaupun dia masih teler. Suara siapa itu yang bilang? Dicabut pedangnya, nyari sumber suara. Kabur dua orang itu. Dihunuskan pedang ya. Akhirnya dia datang ke masjid yang lain. Di masjid itu ada orang yang beribadah. Tapi dia terkenal bodoh. Ya. Orang beribadah tapi bodoh. Ya. Ya, sama seperti yang pertama. Salah satunya mereka bersembunyi, lalu salah satunya mengatakan, "Wahai fulan," ibadahnya malam ya, sholat tahajud lah. Sholat tahajudnya bukan di rumah, namanya orang bodoh, ya. Sholat tahajudnya di masjid, ya. "Wahai fulan, ya mulai saat ini, ya, wahai fulan, aku adalah Tuhanmu. Mulai saat ini aku terima ibadahmu, dan sekarang, ya, kamu sudah tidak harus beribadah lagi kepadaku." Ya. Wow, tuh orang namanya bodoh. Ya Allah, inilah selama ini yang aku tunggu-tunggu. Ya kan gitu, makanya orang sesat itu karena bodoh kan. Ya, nggak harus sholat lagi. Ya karena bodoh. Kalau ibadahnya dengan ilmu nggak mungkin dia katakan itu. Ya kan? La ilaha illa ana fa'budini wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Ya. Ibadah tanpa ilmu, ya. Wah, akhirnya dua orang ini yang tadinya tadi, Pak, ya kayak bapak tadi, mana yang lebih merusak, fasik, alim tapi fasik. Ternyata yang jauh lebih merusak adalah orang ahli ibadah tapi ya, ini merusak, Pak. Coba orang ahli ibadah, apalagi kalau dikasih panggung tuh, ya, dia akan berfatwa dengan kebodohannya, ya. Ketika ya ada yang minta fatwa, ya kan? Dia akan berfatwa dengan kebodohannya. Maka orang ini, orang awam, ya akan mengikuti fatwanya. Ya, lebih rusak mana? Ahli ibadah tapi coba, ya ada yang datang, "Pak Haji, ya saya mau tanya ya, karena dia rajin ke masjid, ya saya mau tanya, ya ini kalau warisan boleh nggak dibagi rata?" "Oh boleh." Ini kan bodoh, ya kan? Coba kalau orang alim gak mesti kayak gitu. Kalau memang jenisnya warisan, kalau kamu mau ikut syariat Islam, bagi dengan hukum Islam. Ya, laki-laki 2 bagian, 1 perempuan. Ya, kan gitu. Dia akan berkata sesuai dengan ilmu yang Allah berikan, bukan dengan fatwanya. Nah, maka ahli ibadah tapi bodoh itu jauh lebih Kalau kita katakan dua-duanya sama-sama merusak. Ya, orang alim fasik ya, orang fasik namanya. Orang mabok, orang zina ya rusak kan, fasik, ya. Nah, tapi ada jauh yang lebih merusak, itu orang bodoh, orang ahli ibadah tapi bodoh, ya. Itulah ya. Makanya malaikat saja Allah perintahkan bersujud kepada Nabi Adam. Kembali lagi, ketika Allah berfirman kepada malaikat, mereka semuanya bersujud kecuali iblis. Ya. Iblis dijelaskan dalam surat ini, Pak, tadi, Pak. Ya, kaitan pertanyaan Bapak, surat Al-Kahfi ayat 50. Disebutkan kana minal jinni. Iblis termasuk dari bangsa jin. Gitu ya. Fa fasaqa an amri rabbi. Dia durhaka terhadap perintah Tuhannya. Jadi ketika iblis bersama-sama malaikat namanya belum iblis.
Ya, tapi Allah lebihkan dia, kedudukan dia melebihi kedudukannya para malaikat. Dan ingat, malaikat yang Allah tanya itu, yang Allah perintahkan bukan malaikat secara keseluruhan, Pak, bukan. Ya, itu kalau dalam kitab tafsir disebutkan yang bertanya itu awamul malaikah, malaikat yang awam. Bukan seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil, bukan. Ya. Ya, malaikat sama ada tingkatannya kayak kita. Ya, ada para nabi, para anbiya, para mursalin, para kemudian sahabat. Ada tingkatannya, alim ulama. Ya, ada orang awam, itu sama. Itu pun malaikat itu sama, ya. Jadi malaikat yang ditanya adalah malaikat awam, ya. Yang yang dulu pada saat itu yang pernah membasmi para Banul Jan yang dipimpin oleh Azazil atau Harith tadi. Ya, kemudian hari karena dia berputus asa dari rahmatnya Allah, diberi gelar iblis gitu. Dulunya iblis ini malah malaikat gitu, ya. Nah, sekarang kalau malaikat mustahil untuk bermaksiat atau durhaka. Ya. Ya? Gelar aja ya. Gelar. Iblis itu gelar. Malaikat gelar iblis. Nah, sama seperti setan. Setan itu apa? Gelar, ya. Ya gelar, sifat. Tidak mesti dari bangsa jin, kan? Ada nggak setan dari bangsa manusia? Ya ada, minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin dan, ya kan? Nah, setannya sama seperti setan. Jangan kita katakan setan itu dari bangsa jin aja. Ya. Kalau maksud kita setan itu genderuwo, kuntilanak, itu maksudnya jin kafir, ya. Karena jin itu ada juga yang baik, yang beriman. Jin muslim tidak mungkin menampakkan dirinya, sehingga dia bukan dari tadi yang disebut genderuwo, ya, bukan seperti itu. Dan satu lagi, ya, kalau dalam kitab Nasuhul Ibad disebutkan gini, Pak, ada makalah yang seperti ini. Man tawahama anna lahu aduwan a'da min nafsihi, ya, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi. Nah, ini renungan untuk kita. Siapa saja yang menyangka ada musuh yang lebih besar, yang lebih hebat, yang lebih kuat dari dirinya, berarti orang tersebut sama sekali tidak mengenal dirinya. Musuh kita yang terbesar siapa? Ya, bukan setan. Ya, walaupun setan musuh yang nyata. Ya, ada lagi makalah seperti ini. Ya, dalam kitab Dalailul Ibad, jika ada seorang yang bermaksiat, ya, kemudian ya maksiatnya itu timbul dari syahwatnya, ya, fa innahu yurja ghufranuha, maka orang tersebut masih diharapkan ampunannya oleh Allah. Bukan diampuni, ya, diharapkan ampunannya. Sama kayak kita mudik, Pak. Ternyata keluarga besar nggak mengharapkan kedatangan kita, kan sakit hati tuh, ya. Tapi kalau kita dinanti-nanti, oh bahagia kita mudik, ya. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kullu maksiatin nasyiatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Setiap maksiat yang timbul dari rasa sombong, ya, kedurhakaan yang timbul dari rasa sombong, maka ya orang tersebut tidak diharapkan ampunannya oleh Allah. Kenapa? Karena maksiatnya iblis itu timbul dari rasa sombong. Sedangkan tergelincirnya Nabi Adam, maksiatnya Nabi Adam timbul dari rasa apa? Syahwat. Ingin mencicipi apa? Buah. Ya. Bukan sombong. Ya Allah, ya. Paling Allah pasti mengampuni saya, enggak. Cuma pengen, penasaran. Tapi kalau maksiatnya iblis apa? Saya lebih baik dari dia. Kata iblis dalam surat Al-A'raf, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari unsur api, lebih mulia dari, ya, tanah di mana-mana mesti diinjak, ya. Orang nginjak api, ya, panas. Nggak ada orang yang mau nginjak api, ya. Belajar debus. Ya, unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Maka, ya,
ketika pun kita sudah ya harus terjerumus ke dalam maksiat, ya ini catatan untuk kita. Jangan sekali-kali maksiat itu timbul dari sifat sombong kita, ya rasa sombong nggak boleh. Ya minimal tadi maksiatnya ya karena dorongan syahwat saja, ya ada orang nggak puasa, orang nggak sholat, ya tapi kalau selama maksiatnya timbul dari syahwatnya, itu masih diharapkan ampunannya, ya. Tapi kalau orang sombong, buat apa sholat, buat apa puasa, itu sombong namanya, Pak, ya. Kenapa nggak sholat? Males. Ya, kenapa nggak puasa? Oh, nggak kuat, lapar. Itu masih syahwat. Kalau orang-orang sombong, buat apa sholat? Nggak penting sholat. Nah, hati-hati. Ini ya orang yang tidak diharapkan ampunannya oleh Allah. Definisi sombong itu Bukan diri, Pak. Iya, sombong itu ya menganggap rendah orang lain. Ya kan? Iblis menganggap Adam itu lebih rendah. Ya. Ada orang sombong tadi, buat apa sholat? Berarti dia tidak menganggap sholat itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang penting. Itu sombong untuk dirinya. Ya. Jadi kalau sudah tahapnya merendahkan sesuatu yang lain itu sombong. Kalau ujub itu kan bangga diri saja. kalau tidak mengakui kebenaran itu bukan sombong. Bisa termasuk ya sombong. Ya, menganggap ya yang disampaikan itu rendah nilainya. Ya, nah, bisa saja termasuk. Ya, baik ya, tutup ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah kita lanjutkan lagi minggu berikutnya. Kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Ya, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.